بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat paling besar di antaranya adalah sampai dengan malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang istiqomah bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang baru saja kita laksanakan menjadi ibadah yang bisa kita lakukan dengan istiqomah, yang dengan itu semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah beberapa kali pertemuan kajian Ahad malam ba'da maghrib diliburkan, betul Pak? Diliburkan karena kami melaksanakan ibadah umrah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kebiasaan baik kita, keistiqomahan kita, yaitu ngaji sembari kita menunggu waktu sholat isya. Meskipun entah masih ada 1 minggu lagi, entah tidak. Karena kayaknya masih cukup ada 1 minggu lagi. Kita insya Allah masih jumpa 1 Ahad lagi. Mengingat tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang paling dirindukan. Bukan hanya dirindukan oleh umat Islam secara umum, tapi bahkan dirindukan oleh manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti bahwa Rasulullah itu merindukan bulan Ramadan? Adalah salah satu doa yang beliau ajarkan dan tadi lepas salat maghrib dibaca oleh Pak Imam. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab. Berkahi kami pula pada bulan Sya'ban. Dan sampaikan usia kami ke dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah sejak bulan Rajab sudah berdoa agar mudah-mudahan usianya disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Hal ini yang menjadi bukti kalaulah Rasulullah saja merindukan bulan suci Ramadan, karena begitu mulianya bulan suci Ramadan, maka semestinya kita umat Rasulullah harus jauh lebih merindukan bulan Ramadan. Mengapa? Karena Rasulullah tanpa bulan Ramadan sudah dijamin kemuliaannya. Rasulullah tanpa bulan Ramadan dijamin surganya. Rasulullah tanpa bulan Ramadan dijamin kesempurnaan amalnya. Sementara kita tidak ada yang jamin kesempurnaan amalnya, apalagi menjamin surganya. Tidak ada yang menjamin kita. Maka sudah selayaknya kita juga merindukan datangnya bulan yang mulia itu, yaitu bulan Ramadan. Mengapa mesti kita merindukan datangnya bulan yang mulia ini? Karena begini, jemaah. Kita mengenal Nabi yang pertama sekaligus manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Manusia pertama, Nabi pertama, bahkan diciptakan pertama kali di surga. Itu pun tak Allah berikan bulan Ramadan. Misal siapa? Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Semulia-mulianya Nabi Ibrahim yang dibakar tidak kepanasan, tidak Allah berikan bulan Ramadan. Ibadah puasanya ada, tapi Ramadan tidak ada. Hanya puasa hari-hari biasa. Makanya satu ayat yang kita hafal, yang selalu dikumandangkan begitu masuk bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu juga atas orang-orang sebelum kalian. Puasanya ada, ibadah puasanya ada, tapi tidak dengan bulan Ramadannya. Semulia-mulianya Nabi Musa yang bisa melempar tongkatnya menjadi ular, dipukulkan tongkat membelah lautan. Semulia-mulianya Nabi Musa tidak Allah berikan yang namanya bulan Ramadan. Nabi Isa yang dengan mukjizat dari Allah diizinkan oleh Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Dengan kuasa dari Allah bisa menyembuhkan penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh manusia manapun. Sama. Tidak Allah berikan bulan suci Ramadan. Tapi ada Nabi dan Rasul yang terakhir, Allah berikan satu bulan, yang satu bulan ini kualitasnya jauh lebih mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Lebih dahsyatnya lagi, dalam satu bulan ini ada satu malam yang kualitas satu malam ini jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada 1000 bulan di luar malam yang mulia. Maka sekali lagi selayaknya kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, mengingat hal itu jamaah, ada satu ungkapan yang sering kali diucapkan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mungkin ditulis di WA, mungkin disebarkan di grup-grup WhatsApp, dicetak spanduk di masjid, di pinggir jalan, di baliho, menjelang masuknya bulan Ramadan. Ungkapan apa yang dimaksud? Marhaban ya Ramadan. Familiar ungkapan ini kita ucapkan, tapi sedikit yang memahami apa makna marhaban ya Ramadan. Apa makna marhaban ya Ramadan?
Marhaban artinya selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Pernah nggak kita jumpai ahlan wa sahlan ya Ramadan? Rasa-rasanya tidak pernah. Gak mungkin kita lihat di grup-grup WA, di broadcast-broadcast, di sepanduk-sepanduk, di media sosial tulisannya ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hampir tidak pernah kita jumpai. Padahal ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Selalu menggunakan kata marhaban ya Ramadan. Padahal makna secara umum marhaban yang kita ketahui juga artinya sama, yaitu selamat datang. Lantas kenapa tidak pernah digunakan ahlan wa sahlan ya Ramadan? Selalu menggunakan ungkapan marhaban ya Ramadan. Hal ini bukan tanpa alasan. Maka ulama memberikan pemaparan. Mengapa ungkapan selamat datang terhadap bulan Ramadan selalu menggunakan kata marhaban? Apa makna marhaban? Secara bahasa, marhaban itu berasal dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Maka menyambut Ramadan kita menyebut dengan kata lain tarhib Ramadan. Apa itu tarhib? Tarhib itu artinya tanah yang lapang. Marhaban ya Ramadan bukan hanya ungkapan selamat datang bulan suci Ramadan, bukan. Tapi marhaban ya Ramadan, makna yang lebih dalam lagi adalah itu sebagai doa dan harapan semoga hati kita luas, semoga hati kita lapang, bergembira, senang, sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu doa. Kata-kata marhaban ya Ramadan itu doa. Mudah-mudahan hati kita lapang, senang dengan masuknya bulan suci Ramadan. Karena jemaah sekalian, tidak bisa dipungkiri ada orang Islam yang begitu masuk bulan suci Ramadan, hatinya bukan justru lapang, tapi malah sempit. Hatinya bukan justru senang, tapi malah sedih. Bukan bersuka cita, tapi justru berduka cita. Apa sebab? Macam-macam. Contoh yang paling gampang. Ada yang sedih begitu masuk bulan suci Ramadan. Kenapa? Kebiasaan dia setiap pagi ngopi, merokok. Ketika masuk bulan suci Ramadan, bisa nggak ngopi pagi? Nggak bisa. Ada lagi yang sedih begitu masuk bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena biasanya kalau siang hari istirahat dari kantor, yang dicari makan siang. Begitu masuk bulan suci Ramadan, bengong. Karena nggak ada makan siang. Sedih. Masuk bulan suci Ramadan. Alah, tak ngopi lagi kita. Tak ada lagi kita makan siang. Lemas lah bekerja. Sedih mau masuk bulan Ramadan. Belum lagi berbicara orang yang jualan kopi di pagi hari. Orang yang jual sarapan di pagi hari. Pemasukannya tidak ada. Siapa mau sarapan? Hanya saudara kita yang non-muslim saja yang sarapan. Atau mungkin saudara kita yang sedang haid. Yang memang dia tidak puasa. Selebihnya semua berpuasa. Bahkan yang buka warung makan siang harus menutup warungnya. Karena menghargai orang yang berpuasa. Menghargai kemuliaan bulan Ramadan. Meskipun ada juga yang tetap kedainya dibuka siang hari bulan Ramadan. Bahkan ada spanduknya itu. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu dibuka, banyak kaki makan siang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedih. Beberapa di antara kita sedih masuk bulan suci Ramadan. Yang ibu-ibu pun sama. Sedih. Mengapa sedih? Karena secara akal, pengeluaran uang dapur itu mestinya lebih banyak atau lebih sedikit saat puasa. Secara akal mestinya lebih dikit. Kenapa lebih sedikit? Kalau hari-hari normalnya kita sehari makan berapa? 3. Ada sarapan,
Makan siang, makan sore atau malam, 3 kali sehari untuk uang makan. Sementara kalau puasa berapa kali kita makan? 2, buka puasa sama sahur. Secara akal pengeluaran semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Tapi pada kenyataannya begitu masuk bulan suci Ramadan sedih luar biasa. Kenapa? Yang mestinya sehari hanya habis 50.000 satu keluarga karena masak di rumah, ini 100.000 tak cukup. Kenapa? Setiap jam 5 sore sudah mulai gelisah. Cari di mana ada bazar jualan takjil. Beli minum. Minum dingin. Cukup beli minum dingin? Enggak cukup. Cari kue. Kue cukup? Enggak cukup. Beli lauk. Lauk cukup? Enggak cukup. Ada manisan, ada rujak, gorengan, segala macam dimakan. Dibeli. Padahal ketika berbuka puasa, itu semua yang dibeli dimakan atau tidak? Kebanyakan tidak, karena kalau sudah masuk nasi sama air, perut sudah kembung. Sementara kolak udah dibeli, minuman manis sudah dibeli, kue sudah dibeli. Kemana akhirnya? Terbuang. Pengeluaran semakin besar. Sedih mau masuk bulan suci Ramadan. Padahal mestinya senang. Ada yang bergembira masuknya bulan Ramadan, tapi bukan karena Ramadannya. Kalau orang yang penuh keimanannya kepada Allah, masuk bulan suci Ramadan, gembira karena Ramadannya. Alhamdulillah, ini bulan penuh ampunan ini Ustaz. Selama 1 tahun kita melakukan dosa kepada Allah, ini saatnya kita meraih ampunan Allah. Alhamdulillah Ustaz, yang biasanya kita nggak pernah sholat sunnah, sekarang jadi sholat sunnah. Sholat sunnahnya malam hari, bukan cuma 1-2 rakaat, seenggaknya 11 rakaat. Bahkan ada yang 23 rakaat, sholat tarawih. Belum lagi ada nanti tadarus Al-Quran, ada nanti i'tikaf, ada nanti qiyamul lail, muhasabah, dan seterusnya. Banyak kebaikan yang bisa kita peroleh. Belum lagi kita berbicara mengantarkan takjil buka puasa ke masjid yang pahalanya man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri shaim. Barang siapa yang memberikan menu makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan puasa yang dikerjakan. Belum lagi di akhir Ramadan kita berbicara tentang zakat fitrah yang pahalanya luar biasa. Kalau orang yang beriman mestinya bergembira karena ibadah yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Tapi ada juga yang gembira bukan karena Ramadannya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak sabar bentar lagi masuk Ramadan nih. Kenapa? Karena mau tarawih? Enggak juga Ustadz. Mau tadarus? Bukan. Mau antar takjil ke masjid? Tidak. Lantas mengapa senang? Gaji 13. THR bentar lagi cair. Saya udah bekerja di perusahaan ini sekian. Seenggak-enggaknya THR udah dihitung tuh. Udah dihitung. Pulang kampung habis ini kita Pak Ustadz. Belanja kita, baju baru, semuanya serba baru. Dia bergembira tapi bukan karena Ramadannya. Maka sekali lagi rugi orang yang sedih menjelang masuknya bulan suci Ramadan, atau bergembira masuknya bulan Ramadan tapi bukan karena Ramadannya. Karena Rasulullah sendiri setiap bulan Rajab, masuk bulan Rajab, Rasulullah selalu berdoa, ya Allah sampaikan usia kami ke dalam bulan suci Ramadan. Pertanyaan berikutnya jamaah, bergembira saja tidak cukup. Bergembira masuk bulan suci Ramadan, gembira tidak cukup. Karena banyak hadis yang diragukan periwayatannya, yang ini sering kali kita dengar begitu masuk bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Banyak yang menyangka bahwa ini adalah hadis dari Rasulullah. Padahal ulama hadis mempermasalahkan kualitas periwayatan hadis ini. Bahkan beberapa di antaranya mengatakan hadis ini adalah maudhu', palsu, tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Mengapa? Karena bergembira saja tidak cukup.
Hanya modal gembira saja. Harus ada bekal-bekal yang harus kita persiapkan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mengapa? Agar bulan yang mulia yang akan kita lalui, yang akan kita jalani nanti, tidak lewat begitu saja karena kurangnya bekal yang kita persiapkan. Ibarat kata, kita mau pulang kampung, tidak menyiapkan bekal secara rinci, secara tepat. Ongkosnya, tiket pesawatnya, busnya, mobilnya, taksinya nggak dipersiapkan. Bekal selama perjalanan, jarak tempuhnya, apa nanti yang mau kita lakukan, rutenya kemana, harus naik transportasi apa, darat, laut, udara. Kalau itu nggak dipersiapkan, kira-kira sampai atau tidak ke kampung halaman yang kita tuju? Mustahil sampai, mustahil sampai. Kalaupun sampai, akan memakan waktu yang sangat lama karena perjalanan yang tidak terencana. Begitu juga bulan suci Ramadan. Yang kita tujukan Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Meskipun nanti kita bahas banyak yang salah paham juga mengenai Idul Fitri. Tapi tujuan kita adalah keluar bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu tujuan kita kan? Kita tarawih, kita puasa, tadarus dan seterusnya. Tujuannya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jauh rasa-rasanya kita mendapatkan ampunan dari Allah kalau proses selama kita menjalani bulan Ramadan ini tanpa bekal dan persiapan yang cukup. Maka sekali lagi pertanyaannya, apa bekal dan persiapan yang harus kita matangkan sebelum pada akhirnya masuk ke dalam bulan suci Ramadan? Maka ada beberapa poin. Ini kita Isya jam berapa? Isya. Oh, masih lama. Jam 7.27. Kurang lebih ya. Poin pertama yang harus kita persiapkan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Ini yang paling penting. Yang paling penting pertama adalah membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu. Ini kelihatannya remeh. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berwaspada, maka kita akan terkena 2 kali lipat hutang puasa kalau telat membayar sampai masuk puasa tahun berikutnya. Jadi yang terkena denda ketika telat bayar itu bukan cuma cicilan dan angsuran, tapi hutang puasa juga. Contoh, saya punya hutang puasa Ramadan 2022 1 hari. Bolong saya puasa karena waktu itu musafir misalnya. Karena musafir kan boleh untuk tidak puasa. Saya nggak puasa 1 hari. Kemudian 1 hari ini tidak saya bayar. Sampai masuk Ramadan tahun 2023, ini bentar lagi. Sampai masuk Ramadan nggak dibayar hutang 1 hari ini, maka menjadi 2 kali lipat hutang puasa. Bukan 1 hari menjadi 2 hari, tapi 1 hari wajib membayar puasa dan 1 hari wajib membayar fidyah. Itu kalau 1 hari hutang puasa. Kalau 5 hari, kalau seminggu, kalau 2 minggu haid misalnya, istri kita di rumah, anak gadis kita di rumah haid, sudah berapa banyak fidyahnya? Lebih kacaunya lagi kalau sampai-sampai kita lupa jumlah hutang puasanya berapa. Saking banyaknya, 2019 3 hari, 2020 2 hari, 2021 sudah berapa banyak fidyah yang harus kita bayarkan. Maka yang pertama yang harus kita ingat-ingat kembali menjelang masuknya bulan suci Ramadan, ingat. Tengok catatan, tengok kalender, ada berapa banyak hutang puasa Ramadan tahun lalu yang belum dibayar. Segera bayar sebelum akhirnya masuk Ramadan tahun ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, membekali ibadah bulan suci Ramadan dengan ilmu yang cukup. Ini tidak kalah penting jamaah. Berkali-kali kami menyampaikan di banyak kesempatan bahwa ibadah, apapun ibadahnya, yang tanpa didasari dengan ilmu mustahil sempurna, mustahil sah.
Jangankan puasa, salat saja. Orang salat, tapi cara takbirnya dia keliru, baca doa di dalam salat dia keliru, cara ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya keliru. Bahkan cara berwudunya dia tidak mengerti. Wajah itu yang mana yang harus dibasahi? Tangan itu dari ujung jari ke siku atau siku ke ujung jari? Kemudian yang dimaksud telinga itu bagian daun telinganya atau sampai ke dalam telinganya? Kemudian yang harus dibasahi sebagian rambut atau seluruh rambut? Apakah rambutnya saja? Apakah harus sampai ke kulit kepala? Kalau itu semua tanpa didasari dengan ilmu, mustahil sholat kita sah. Mustahil. Capek kita sholat, diterima tidak? Capek kita sholat, berpahala tidak? Bagaimana dengan ibadah puasa? Yang kalau sholat mending. Kenapa? Sholat itu hanya dilakukan beberapa saat. Paling lama 5 menit. Kalau sekali sholat lebih dari 10 menit, Pak Imam kena komplain. Biasanya begitu. Paling lama kita sholat jamaah itu 5 menit. Paling lama. Itu pun kalau sholat isya. Itu pun kalau sholat maghrib. Kalau sholat subuh mungkin 2 menit. Kalau puasa kita lakukan sepanjang hari. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ada banyak waktu yang kalau kita lalui tanpa ilmu pengetahuan, maka mustahil kita mencapai kesempurnaan ibadah puasa. Terutama kalau membahas yang merusak atau yang membatalkan puasa. Contoh, misal, yang sering kali kami mendapatkan pertanyaan, karena sedikitnya ilmu membuat kita kebingungan tentang apa yang membatalkan atau yang merusak pahala puasa. Misal, kalau nyicip-nyicip makanan saat puasa itu batal atau tidak? Nyicip. Misalnya istri di rumah masak sore untuk menu buka. Kemudian ini kemanisan atau tidak, ini keasinan atau tidak, ini pedasnya pas atau tidak. Kemudian dicicip. Batal atau tidak puasanya? Soal itu kita masih bingung. Belum lagi soal yang kekinian. Sekarang kan vaksin, meskipun sudah nggak diwajibkan lagi. Kemudian kita mau vaksin misalnya. Vaksin itu membatalkan puasa atau tidak? Butuh ilmu. Lagi, ketika imsak, kan di kalender puasa kita kan selalu ada bukan hanya waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, tapi ada satu waktu lagi, yaitu imsak. Imsak itu boleh makan atau tidak? Itu hanya sedikit contoh yang menggambarkan betapa banyak hal yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Jangan sampai ibadah puasa yang sudah susah payah kita kerjakan menjadi sia-sia karena kita nggak mengerti. Maka nggak heran kalau Rasulullah mewanti-wanti kita dengan sabdanya, dan ini sudah menjadi sangat familiar disampaikan oleh para ustadz, apalagi masuk bulan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasa yang dikerjakan kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Salah satu penyebab terbesarnya kata para ulama karena puasa tanpa didasari dengan ilmu. Kalau nelen ludah batal atau tidak puasanya? Itu kalau ludah. Bagaimana kalau dahak? Yang kalau kita flu, yang mohon maaf, ini contoh saja. Kalau flu itu gini ada dahaknya. Itu ada dahak. Kalau kita flu, kalau nggak flu nggak ada. Pertanyaannya itu kalau ditelan batal atau tidak puasanya? Belum lagi kalau kita sahur rendang. Sahur rendang, karena habis sahur nggak gosok gigi, begitu sholat subuh, Allahu Akbar. Terasa rendangnya. Batal atau tidak puasanya? Itu hal-hal sederhana yang sangat mungkin terjadi dan butuh ilmu yang cukup. Itulah mengapa kata para ulama, yang paling disayangkan adalah kita punya semangat yang luar biasa untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi kita kehilangan semangat untuk membekali ibadah kita dengan ilmu yang cukup.
Makanya salah satu fadilah kita duduk di majelis ilmu ini. Salah satunya adalah mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, bertambah sempurna kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu ini bukan untuk jelek-jelekan orang. Oh ini kafir, oh ini bid'ah, oh ini keliru, oh ini neraka, oh ini surga. Enggak penting. Bukan urusan kita surga dan neraka. Itu kuasa Allah. Kita duduk di majelis ilmu bukan hanya menunjukkan bahwa kita lebih alim daripada yang lain. Bukan. Kita duduk di majelis ilmu bukan karena kita nganggur, nggak ada kegiatan di rumah, nggak ada kerjaan di rumah, badan nggak capek. Bukan. Kita sama-sama sih. Belum ngomongin seberapa timbangan berasnya. Boleh nggak ditukar pakai uang? Kalau boleh tukar pakai uang, sama nggak nilainya? Kalau beras 3 kilo, uang senilai 3 kilo atau 3 kilo lebih? Atau jangan-jangan 2,5 kilo? Kita bayarkan ke amil zakat atau langsung kita serahkan ke fakir miskin? Niatnya di dalam hati atau mesti kita ucapkan? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Panjang tentang ilmu yang harus jadikan kita bekal memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, supaya nanti ada sesi tanya jawab juga. Yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah perbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang masuk bulan Ramadan. Apa hubungannya taubat dengan bulan Ramadan? Kata Imam As-Suyuti, salah satu penyebab mengapa badan kita ini sulit diajak untuk beribadah kepada Allah. Misal, kalau nonton bola berjam-jam, tengah malam, sanggup kita bangun untuk sholat tahajud 2 rakaat. Wah, bukan main susahnya. Untuk kita nonton sinetron 1 jam 2 jam nggak ngantuk, duduk di majelis ilmu, baru Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah mengorok, ngantuknya bukan main. Kalau baca WA, buka internet, media sosial, berjam-jam tahan. Begitu buka Al-Quran, baru buka Yasin. Baru Yasin. Kata Imam As-Suyuti, sulitnya badan kita untuk diajak beribadah kepada Allah, penyebab terbesarnya adalah banyaknya dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah. Sulitnya kita qiyamul lail saat Ramadan, sulitnya kita istiqomah tarawih saat Ramadan. Karena tarawih ini sudah menjadi rahasia umum. Dan saya yakin itu juga di Masjid Baitus Salam. Kalau 10 malam pertama, Pak Imam, ramai atau tidak? Oh, bukan main ramai. 10 malam kedua, hilang 50%. 10 malam ketiga, 75% hilang. Kenapa? Yang 75 tadi, tumol. Karena cair udah cair tadi. Kenapa sulit? Banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang bulan suci Ramadan, banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah. Bagaimana cara Ustaz? Taubat yang paling sederhana, istighfar. Taubat yang lebih tinggi lagi, salat taubat. Perbanyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan dosa kita diampuni oleh Allah, badan kita ini mudah, ringan diajak untuk beribadah kepada Allah saat nanti masuk bulan Ramadan. Yang terakhir, bukan hanya dosa kepada Allah. Karena kalau dosa kepada Allah gampang, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa kepada manusia, manusia tidak Maha Pengampun. Maka sebenarnya ada satu tradisi yang menurut saya kurang tepat. Bukan salah, tetap baik, cuman waktunya salah, kurang tepat. Yaitu tradisi saling meminta maaf dan saling memberi maaf. Biasanya kita meminta maaf dan memberi maaf itu kapan? Syawal kan? Setelah Idul Fitri kan? Baru kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Menurut saya ini telat. Telat. Karena meminta maaf dan memberikan maaf itu jauh sebelum masuk Ramadan. Mengapa hal ini penting? Karena kalau kita baru minta maaf di Syawal udah telat. Apa dalilnya? Ini bukan main-main. Ada juga dalilnya. Suatu ketika Rasulullah selesai memimpin sholat Idul Fitri dan tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lantas sahabat bertanya, ya Rasul,
Kenapa tiba-tiba engkau mengucapkan amin 3 kali padahal tidak ada yang berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, baru saja malaikat Jibril turun menemui saya. Dan dia mengatakan, Rasul, aku hendak berdoa kepada Allah dan aku meminta engkau yang mengaminkan doanya. Malaikat Jibril yang berdoa, yang mengaminkan Rasulullah. Di pagi hari sholat Idul Fitri. Apa doanya? 3. Kata malaikat Jibril pertama, ya Allah, jangan terima ibadah puasa serta seluruh ibadahnya kaum muslimin selama bulan suci Ramadan saat ada seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Jadi minta maafnya sebelum Ramadan atau setelah Ramadan? Sebelum. Karena kalau bermaaf-maafan setelah Ramadan udah telat. Yang kedua, yang juga diaminkan oleh Rasulullah, yang didoakan oleh malaikat Jibril, ya Allah, jangan terima ibadah puasa serta seluruh ibadahnya kaum muslimin selama bulan suci Ramadan selagi ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, ya Allah, jangan terima ibadah puasa serta seluruh ibadahnya kaum muslimin bila mana ada yang musyahin. Musyahin itu sesama tetangga berselisih, tidak tegur sapa, bermusuhan tetangga. Padahal rumahnya dengan rumah kita satu tembok saja, hanya beda nomor saja. Jadi sekali lagi, saling meminta maaf dan saling memberikan maaf sebelum Ramadan atau seusai Ramadan? Sebelum Ramadan. Karena ini menjadi kunci diterima atau tidaknya ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah yang lain sepanjang bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan jemaah. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah Ramadan tadi Pak Ustadz, kita kan bertetangga nih. Sebelum masuk Ramadan kita berpuasa, kita berselisih paham nih. Tapi karena kita Islam, sebelah itu bukan Islam. Itu apakah gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang hablum minallah, yang menjadi fokus kita adalah akidah. Kalau hablum minallah. Tetapi tentang hablum minannas tidak pandang apa suku, bahasa, budaya, warna kulit, termasuk diantaranya agamanya. Maka mutlak hablum minannas itu harus merata. Oh, kita harus baik kepada sesama muslim aja. Dia kan nggak muslim, jadi nggak apa-apa kita selisih. Nggak apa-apa kita nggak tegur sapa. Nggak apa-apa kita saling membenci. Nggak boleh, tetap haram. Apalagi yang dicontohkan oleh Rasulullah, perihal akhlak, perihal sosial masyarakat kepada tetangga dan kepada orang lain, Rasulullah tidak pernah tebang pilih. Dan Rasulullah tidak pernah membedakan apa agamanya. Kalau Rasulullah mengantarkan makanan kepada yang muslim, kepada Yahudi dan Nasrani pun Rasulullah mengantarkan dengan menu yang sama, dengan porsi yang sama. Kalau Rasulullah memberikan hadiah kepada yang muslim, kepada yang Nasrani dan Yahudi pada waktu itu pun Rasulullah memberikan hadiah yang sama. Jadi tidak pernah membedakan. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa kita contoh hari ini. Bahwa dalam hablum minannas nggak boleh kita mengatasnamakan agama untuk merajut silaturahim, sementara kepada yang berbeda agama kita bermusuh-musuhan. Tetap tidak boleh dan haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang harus meminta maaf dan saling memberikan maaf bukan hanya kepada saudara kita yang sesama muslim, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita meskipun dia berbeda agama dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh ini beda. Atau sama? Oh, telat ya. Cukup ya? Baik.
Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mengingat juga masuk sudah waktu Isya, kita tutup dengan sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.